Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Dewi. Dan kali ini kita akan bahas materi peluang, tapi di subbab frekuensi harapan suatu kejadian. Jadi misalnya A adalah suatu kejadian dari ruang sampel A pada suatu percobaan, maka jika percobaan diulang sebanyak N kali, itu frekuensi harapan dari kejadian A bisa dirumuskan dengan FH sama dengan N dikalikan PA. Nah, jadi N di sini banyaknya percobaan, PA adalah peluang kejadian A. Jadi kejadian A itu diekspektasikan akan terjadi sekian kali. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan frekuensi harapan ini. Contohnya, kita ke soal aja supaya lebih jelas ya. Di sini soal nomor 1, peluang murid SMP Islam Al-Azhar tidak diterima di SMA unggulan DKI adalah 0,12. Jika jumlah murid yang mendaftar adalah 200 orang, maka banyaknya murid yang diperkirakan diterima di SMA unggulan adalah. Nah, frekuensi harapan ini sama saja kita akan menghitung frekuensi harapan murid diterima di SMA unggulan DKI. Maka kita hitungkan dengan frekuensi harapan dari murid diterima. Karena di sini ditanyakan frekuensi harapan dari murid diterima, itu dirumuskan N, atau N di sini bisa diartikan sebagai banyaknya murid SMP yang mendaftar ke SMA. Kemudian kita kalikan dengan peluang murid diterima. Karena di soal itu diketahui bahwa peluang murid SMP Islam Al-Azhar tidak diterima adalah 0,12, maka kita bisa menghitung peluang bahwa murid SMP Al-Azhar itu diterima di SMA unggulan adalah 1 dikurangi 0,12, yaitu 0,88. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung frekuensi harapan di sini. Jadi N ini banyaknya murid yang mendaftar ke SMA unggulan 200 dikalikan dengan peluangnya murid diterima 0,88. Maka hasilnya adalah 176. Nah, maka bisa diperkirakan akan ada 176 murid SMP Islam Al-Azhar yang akan diterima di SMA unggulan. Nah, jadi ekspektasinya adalah seperti ini. Nilai perkiraannya adalah seperti ini ya. Ini gambaran dari frekuensi harapan itu sendiri. Nah, kita coba ke next ya, soal yang berikutnya. Suatu perusahaan asuransi memperkirakan bahwa kemungkinan kecelakaan kendaraan bermotor di jalan berkelok dalam 1 tahun itu 0,15. Jadi kemungkinan ada kecelakaan yaitu 0,15. Di antara 240 kendaraan bermotor diperkirakan tidak mengalami kecelakaan dalam 1 tahun adalah sebanyak berapa kendaraan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya kendaraan yang tidak mengalami kecelakaan. Padahal peluang ada kecelakaan sendiri 0,15. Maka kita bisa hitung peluang tidak kecelakaan ya. Jadi peluang suatu kendaraan itu tidak kecelakaan adalah, maka 1 dikurangi 0,15. Ini sama dengan 0,85. Nah, maka frekuensi harapan dari kejadian ini ya, kejadian kendaraan bermotor tidak mengalami kecelakaan ya, tidak kecelakaan. Nih saya singkat saja ya, kecelakaan. Jadi suatu kendaraan bermotor tidak kecelakaan itu
itu dimungkinkan ada sebanyak berapa kendaraan. Tadi rumusnya adalah N dikalikan peluang dari kejadian itu sendiri. Kejadiannya adalah ini, tidak kecelakaan. Nah, seperti ini. Maka kita bisa hitung N di sini diartikan ada ini banyaknya kendaraan ya, banyak kendaraan dan sebanyak 240 kendaraan dikalikan peluangnya dia nggak kecelakaan. Peluangnya dia nggak kecelakaan adalah 0,85 ya. Nah, ini berarti ini adalah 204 ya. Nah, jadi 204 kendaraan ini diperkirakan tidak mengalami kecelakaan ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, next. Kita ke nomor berikutnya. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 6. Oke. Di sini N-nya adalah 180 kali. N 180. Kemudian muncul mata dadu kurang dari 6. Muncul mata dadu kurang dari 6 itu berarti bisa berapa saja? Karena yang dilempar cuma sebuah dadu, maka muncul mata dadu kurang dari 6 itu bisa saja, ini saya tuliskan ya, mata dadu kurang dari 6 itu bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita bisa menghitung peluangnya ya. Peluang muncul mata dadu kurang dari 6 itu adalah 5/6. Kenapa per 6? Karena hanya satu dadu ya. Kalau satu dadu berarti kan NS-nya itu 6 ya. Jadi 5/6 untuk peluangnya. Maka kita bisa menghitung frekuensi harapan dari muncul mata dadu kurang dari 6 adalah N dikalikan peluang muncul mata dadunya kurang dari 6 tadi. Nah, ini adalah 180 dikalikan peluangnya 5/6. Ini bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 6 1, dibagi 6 30, maka tinggal 30 kali 5, 150. Jadi dimungkinkan ada sebanyak 150 kejadian muncul mata dadu kurang dari 6 dari 180 kali pelemparan dadu. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Bila sebuah dadu dilemparkan 900 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu habis dibagi 3. Ini sebuah dadu. Muncul mata dadu habis dibagi 3. Mata dadu itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara itu yang habis dibagi 3 adalah ini ya. Habis dibagi 3 itu hanya mata dadu 3 dan juga 6. Nah, maka hanya ada 2. Maka peluang muncul mata dadu ini habis dibagi 3 itu adalah 2. Ini N-nya ya. N habis dibagi 3 itu adalah 2, maka peluangnya 2/6 atau 1/3 ya, karena sebuah dadu maka NS-nya itu 6. Maka ditanyakan peluang muncul mata dadu habis dibagi 3 di sini FH dari muncul mata dadu habis dibagi 3 itu artinya N dikalikan peluangnya dia ya. Peluang muncul mata dadu ini habis dibagi 3. Maka karena N-nya itu 900 kali ya, 900 dikalikan peluangnya dia itu 1/3. Jadi 300. Nah, diperkirakan dari 900 kali pelemparan dadu itu yang 300 kali itu adalah muncul mata dadu yang habis dibagi 3 begitu ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Dari 300 kali percobaan lempar undi sebuah dadu,
Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Baik, di sini saya singkat aja ya. Muncul mata dadu faktor prima dari 6 ini saya anggap kejadian A. Maka kejadian A itu sendiri adalah muncul 2 dan juga 3 ya. Jadi faktor prima dari 6 itu 2 dan juga 3. Faktor prima itu apa? Faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima gitu. Jadi faktor dari 6 itu kan sebenarnya ada 1, 3 sama 6. 1, 2, 3 sama 6. Nah, di antara 1, 2, 3, 6 itu yang prima hanya 2 dan 3. Maka dikatakan 2 dan 3 adalah faktor prima dari 6. Maka di sini NA-nya adalah 2. Kemudian di sini pelemparannya adalah pelemparan sebuah dadu, maka jelas NS-nya adalah 6. Maka peluang dari kejadian A sendiri itu NA per NS tentunya ya, jadi 2/6 atau 1/3. Nah, maka frekuensi harapan dari kejadian A sendiri itu bisa kita hitung dengan N dikalikan peluang dari kejadian A. Ingat ya, kejadian A tadi adalah muncul mata dadu faktor prima dari 6. N-nya di sini adalah banyak percobaan, yaitu 300 kali. Kita kalikan dari peluang kejadian A sendiri yang sudah kita hitung, yaitu sebesar 1/3. Maka 100 ya. Jadi dari 300 kali percobaan itu diperkirakan akan muncul mata dadu faktor prima dari 6 itu sebanyak 100 kali. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, next. 3 keping mata uang logam yang sama dilempar bersama-sama sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 gambar di sebelah atas. Nah, muncul 2 gambar di sebelah atas. Nah, artinya karena di sini 3 keping uang logam, mungkin ada baiknya saya tuliskan ya banyaknya titik sampel atau titik sampelnya tuh apa aja ya, sambil mengingat ya. Nah, seperti ini. Jadi akan ada sebanyak 8 titik sampel dari AAA ya, AAA, AAG, seterusnya sampai GGG. Nah, di sini kalau ditanyakan frekuensi harapan agar muncul 2 gambar di sebelah atas, artinya akan ada 2 gambar di situ ya, 2 gambar di situ. Maka satunya kan angka ya, GG. G-nya 2, angkanya 1. Maka kita cek dulu di sini yang 2 gambar 1 angka. Itu ada 2 gambar 1 angka, ini dan juga ini. Jadi ada 3 dari 8 ya. Maka peluang dari kejadian muncul 2 gambar sendiri ya, itu ada sebanyak 3/8. Maka jika ditanyakan frekuensi harapan dari muncul 2 gambar, itu adalah N dikalikan peluangnya dia ya, muncul 2 gambar. N-nya di sini banyaknya percobaan sebanyak 40 kali. Nah, maka 40 dikalikan 3/8. Kita coret saja untuk yang 40 sama 8, ini 5, ini 1 ya. Jadi 15 kali. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke nomor 7. Dari 900 kali percobaan melempar undi 2 dadu ya, maka karena 2 dadu, maka NS-nya jelas 36 ya. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Oke, muncul mata dadu berjumlah 5, saya misalkan kejadian A. Maka kejadian A sendiri kita list dulu ya, Muncul mata dadu berjumlah 5, itu berarti bisa 14, 23, 32, jumlahnya 5 ya. Kemudian sama 41. Nah, di sini kita hitung berarti NA-nya sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, ada sebanyak 4 ya. Maka NA-nya 4, maka peluang dari kejadian A sendiri adalah NA per NS, maka 4/36. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/9. Maka frekuensi harapan dari kejadian A itu sendiri bisa kita hitung sebanyak N dikalikan peluang kejadian A. Jadi karena N-nya 900 kali ya, jadi 100 ya. Jadi jawabannya adalah yang
D. Kayak gitu ya, gampang ya frekuensi harapan ya. Yang untuk nomor 8, harapan muncul faktor dari 8 pada pelemparan dadu yaitu 12 kali. Banyak percobaan yang harus dilakukan adalah di sini pelemparan sebuah dadu. Nah, maka jelas NS-nya 6 ya. S-nya sendiri kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini yang merupakan faktor dari 8 ya, itu misal faktor dari 8, muncul faktor dari 8 ini sebagai kejadian A, maka faktor dari 8 itu ada 1, 2, dan 4 ya, maka NA-nya ada 3, NS-nya 6, maka bisa dituliskan peluang dari kejadian A atau peluang dari muncul faktor dari 8 itu 3/6. Kita sederhanakan menjadi setengah. Jika di sini itu harapan munculnya adalah 12 kali, artinya peluang frekuensi harapan dari kejadian A ini adalah 12 kali. Padahal frekuensi harapan dari kejadian A itu bisa dihitung dengan N dikalikan peluang dari kejadian A. Peluangnya setengah, maka N-nya bisa kita cari, yaitu 12 dikalikan 2/1 atau sama dengan 24. Nah, jadi supaya harapan muncul faktor dari 8 itu sebanyak 12 kali, maka percobaan harus dilakukan sebanyak 24 kali ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Baik, untuk frekuensi harapan ini ada 8 soal dan sudah Bude bahas semuanya. Semoga dari 8 soal ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.